Yerusalem tidak jatuh karena pedang yang paling tajam, tetapi karena hati yang paling kuat menahan dendam. Dan malam ketika kota suci itu menyerah, dunia Kristen justru gemetar, bukan karena kalah perang, melainkan karena menang tanpa balas dendam adalah sesuatu yang tak pernah mereka siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda yang sedang menonton dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan, Makassar, hingga pelosok negeri selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan hati yang lapang. Sebelum kita masuk ke kisah besar ini, pastikan Anda subscribe, nyalakan loncengnya, karena channel ini bukan sekadar bercerita, kita sedang menghidupkan kembali sejarah yang membuat dunia terdiam. Dunia Islam pada abad ke-12 bukanlah dunia yang utuh. Ia retak, terbelah, dan berdarah dari dalam. Para penguasa saling mencurigai, wilayah-wilayah Islam terpecah dalam ambisi kecil, sementara dari barat, pasukan salib datang bukan sekadar membawa pedang, tetapi membawa luka sejarah yang belum sembuh. Yerusalem, kota suci tiga agama, telah jatuh ke tangan pasukan salib pada tahun 1099 dengan cara yang membuat langit seolah ikut memerah. Darah mengalir di jalan-jalan batu, masjid-masjid berubah menjadi kandang kuda, dan suara doa digantikan jeritan. Dunia Islam menyimpan luka itu dalam diam, seperti bara yang ditimbun pasir. Di tengah dunia yang terluka itulah, di kota Tikrit, lahir seorang anak yang tidak ditakdirkan hidup dalam kemewahan. Namanya Yusuf bin Ayyub. Tidak ada ramalan besar saat ia lahir. Tidak ada tanda-tanda langit terbelah. Ayahnya seorang pejabat militer biasa, pamannya seorang prajurit yang keras, dan hidupnya diwarnai pengasingan sejak kecil. Ironisnya, pada malam Yusuf lahir, keluarganya justru diusir dari Tikrit. Seakan-akan sejarah berkata, anak ini tidak akan tumbuh dengan rasa memiliki, tetapi dengan rasa kehilangan. Yusuf kecil tumbuh bukan sebagai anak yang gemar berperang. Ia lebih menyukai buku daripada pedang, lebih senang mendengarkan ulama daripada berlatih menebas. Bahkan, jika ada yang melihatnya saat remaja, nyaris tak seorang pun akan berkata, inilah calon penakluk Yerusalem. Tetapi sejarah tidak selalu memilih yang paling ganas. Kadang ia memilih yang paling mampu menahan diri. Ketika Yusuf, yang kelak dikenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi, masuk dalam pusaran politik dan militer, dunia Islam masih tercerai-berai. Mesir dan Syam berdiri terpisah, para penguasa Muslim lebih takut pada sesama Muslim daripada pada pasukan salib. Dan disinilah ketegangan mulai dibangun. Karena Salahuddin tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga kecurigaan dari dalam. Ia harus menjadi singa di medan perang, dan sekaligus menjadi dokter bagi tubuh peradaban yang sakit. Perlahan, tanpa banyak pidato heroik, Salahuddin menyatukan wilayah demi wilayah. Bukan dengan pembantaian, tetapi dengan legitimasi, kesabaran, dan kecerdasan membaca manusia. Ia membangun kekuatan bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengembalikan kehormatan. Namun satu pertanyaan terus menghantui para pengikutnya. Jika Yerusalem kembali direbut, apa yang akan ia lakukan terhadap musuh yang dulu membantai tanpa ampun? Pertanyaan itu menggantung seperti awan gelap di atas kepala sejarah. Tahun 1187, dunia bergetar di bawah panas padang pasir Hattin. Pasukan salib, yang selama puluhan tahun merasa tak terkalahkan, berdiri dalam kelelahan, kehausan, dan kepanikan. Salahuddin tidak terburu-buru menyerang. Ia memutus logistik, memutus harapan, dan membiarkan waktu menjadi sekutunya. Ketika pertempuran pecah, itu bukan sekadar benturan baja, melainkan runtuhnya keangkuhan. Raja Gai dari Lusignan tertawan. Salib sejati, simbol spiritual terbesar pasukan salib, jatuh ke tangan kaum Muslim. Dunia Kristen terkejut, dunia Islam nyaris tak percaya. Jalan menuju Yerusalem terbuka lebar. Dan kini,
Pertanyaan yang selama ini hanya bisikan, berubah menjadi teriakan di benak semua orang. Akankah Salahuddin membalas 1099 dengan 1187? Pasukan Muslim ingat betul apa yang terjadi 88 tahun sebelumnya. Mereka ingat bayi yang dibantai, ulama yang diseret, darah yang mengalir hingga mata kaki. Secara hukum perang, secara emosi, secara sejarah, pembalasan adalah sesuatu yang wajar. Bahkan ditunggu. Bahkan diharapkan. Banyak prajurit mengasah pedang mereka bukan hanya untuk bertempur, tetapi untuk melampiaskan dendam yang diwariskan turun-temurun. Yerusalem dikepung. Tembok-temboknya gemetar. Para bangsawan Kristen di dalam kota sadar, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal hidup atau mati. Mereka mengirim utusan, bernegosiasi dengan ketakutan yang tidak mereka rasakan saat menjadi pemenang dulu. Dan pada satu titik yang menentukan, Salahuddin berdiri di antara dua jurang, menjadi penakluk biasa dalam sejarah, atau menjadi anomali yang mengubah arah peradaban. Di tenda komandonya, keputusan itu diambil. Tanpa teriakan, tanpa pertunjukan. Salahuddin memutuskan Yerusalem akan ditaklukkan, ya, tetapi tidak akan dibalas dengan pembantaian. Setiap penduduk akan diberi kesempatan menebus kebebasan mereka. Yang miskin akan dibebaskan. Yang lemah akan dilindungi. Gereja tidak dirusak. Rumah tidak dijarah. Dan ketika keputusan ini menyebar, justru pasukan Muslim yang terdiam paling lama. Karena bagi sebagian orang, memaafkan musuh yang kejam jauh lebih berat daripada membunuhnya. Namun ketegangan belum berakhir. Karena dunia belum tahu, dan belum siap, dengan apa yang akan terjadi setelah gerbang Yerusalem benar-benar terbuka. Tanggal 2 Oktober 1187, gerbang Yerusalem terbuka. Tidak ada teriakan kemenangan yang liar. Tidak ada hujan darah. Tidak ada pembalasan massal seperti yang dicatat sejarah 88 tahun sebelumnya. Yang terdengar justru langkah kaki pasukan Muslim yang teratur, wajah-wajah tegang penduduk kota, dan keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan perang. Banyak warga Kristen bersiap menghadapi kematian. Mereka telah mendengar kisah tentang apa yang mereka lakukan dulu, dan dalam hati mereka yakin, ini akhir segalanya. Namun yang terjadi justru membuat dunia terdiam. Salahuddin memasuki Yerusalem bukan sebagai pemburu kepala, melainkan sebagai penguasa yang menahan amarah kolektif sebuah peradaban. Ia memerintahkan agar tidak satupun warga disakiti. Para perempuan, anak-anak, orang tua, bahkan para biarawan, diberikan perlindungan. Rumah sakit tetap berfungsi. Gereja Makam Kudus tidak disentuh. Tidak ada salib yang dihancurkan, tidak ada altar yang dinodai. Bahkan lonceng gereja tetap berbunyi. Ini bukan strategi pencitraan, ini keputusan sadar yang bertentangan dengan naluri perang. Yang paling mengguncang adalah saat ribuan tawanan Kristen yang tidak mampu membayar tebusan, dibebaskan secara cuma-cuma. Saudara perempuan Salahuddin sendiri membayar tebusan dari hartanya. Para ulama dan komandan Muslim mengeluarkan dana pribadi. Sejarah mencatat, Salahuddin lebih banyak kehilangan harta saat menaklukkan Yerusalem daripada memperkaya diri. Di antara para bangsawan Kristen, air mata mulai jatuh, bukan karena kalah, tetapi karena malu. Mereka menyadari, penakluk ini tidak seperti mereka dulu. Dan berita itu menyebar ke Eropa bukan sebagai kisah horor, tetapi sebagai aib moral. Bagaimana mungkin musuh kafir justru memperlihatkan akhlak yang tidak dimiliki oleh penakluk Kristen sendiri? Namun Salahuddin belum selesai. Ia tidak ingin kemenangan ini hanya dikenang sebagai peristiwa militer. Ia ingin Yerusalem kembali menjadi kota suci, bukan kota balas dendam. Ia membersihkan Masjid Al-Aqsa dengan tangannya sendiri, meneteskan air mata, bukan karena bangga, tetapi karena beratnya amanah sejarah. Ia tahu, kemenangan tanpa kendali diri adalah awal kehancuran berikutnya.
Ketegangan justru meningkat setelah kemenangan. Karena dunia bertanya-tanya, apa motif sebenarnya? Apakah ini taktik sementara? Apakah suatu hari pembalasan akan datang diam-diam? Tetapi tahun-tahun berlalu, dan jawabannya tetap sama. Tidak ada pembantaian. Tidak ada pengkhianatan. Tidak ada perubahan sikap. Dan disinilah ironi mulai bekerja. Musuh mulai menghormatinya lebih daripada sekutunya sendiri. Richard de Lionheart, Raja Inggris, datang membawa perang salib ketiga. Ia adalah simbol ksatria Eropa. Keras, berani, dan tidak kenal kompromi. Dunia mengira benturan dua raksasa ini akan berakhir dengan darah dan kebencian mutlak. Tetapi sejarah kembali memilih jalur yang tak terduga. Di medan perang, mereka saling menghormati. Di luar medan perang, mereka saling mengirim hadiah. Ketika Richard sakit, Salahuddin mengirimkan tabib pribadinya dan kuda terbaiknya. Ketika Salahuddin sakit, Richard menahan serangan. Dua musuh besar, berdiri di dua sisi keyakinan, justru terikat oleh etika ksatria yang hampir punah hari ini. Cerita tentang Salahuddin menyebar ke Eropa sebagai legenda aneh. Ia digambarkan bukan sebagai monster timur, melainkan sebagai penakluk bermoral. Bahkan dalam literatur Kristen abad pertengahan, namanya ditulis dengan nada hormat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada penakluk Muslim atau Kristen yang mendapatkan tempat seperti itu di hati musuhnya sendiri. Tetapi di balik semua kekaguman itu, ada sisi yang jarang diceritakan. Salahuddin hidup sangat sederhana. Ia wafat hampir tanpa harta. Ketika jenazahnya diiringi, seorang kadhi membawa kantong kecil berisi uang dan berkata kepada orang-orang, "Inilah seluruh kekayaan sultan yang menaklukkan Yerusalem." Dunia terdiam. Tidak ada istana emas. Tidak ada peti harta. Hanya nama besar dan sejarah yang berat. Namun ketegangan belum benar-benar selesai. Karena pertanyaan terbesar belum dijawab, apakah semua ini murni kebesaran jiwa, atau justru kesalahan fatal yang kelak dibayar mahal oleh umat Islam? Seiring waktu berlalu, sesuatu yang ganjil mulai terlihat oleh para sejarawan yang jujur. Yerusalem memang kembali ke pangkuan Islam. Nama Salahuddin harum di timur dan barat. Tetapi dunia tidak berubah menjadi lebih adil. Perang salib tidak berhenti. Intrik politik kembali tumbuh. Para penguasa setelah Salahuddin tidak semuanya mewarisi kebesaran jiwanya, hanya mewarisi kekuasaannya tanpa ruhnya. Disinilah ketegangan mencapai bentuk yang lebih dalam, bukan ketegangan pedang, melainkan ketegangan makna. Sebagian pengikutnya mulai bertanya dalam diam, apakah kemurahan hati itu sebuah kesalahan strategis? Apakah membiarkan musuh hidup dan pulang dengan kenangan tentang akhlak mulia justru memberi mereka waktu untuk bangkit kembali? Sejarah mencatat, beberapa dekade setelah wafatnya Salahuddin, Yerusalem kembali jatuh ke tangan Kristen. Tanpa pembantaian, tanpa drama besar, hampir seperti transaksi politik biasa. Dunia Islam saat itu lemah, terpecah, dan kehilangan figur pemersatu. Dan dari sini, narasi yang berbahaya mulai muncul. Seandainya Salahuddin lebih kejam, mungkin sejarah akan berbeda. Namun narasi ini hanya hidup di kepala orang-orang yang melihat sejarah semata-mata sebagai soal menang dan kalah. Salahuddin sendiri tidak pernah melihat kemenangan sebagai akhir. Baginya, kemenangan hanyalah ujian paling berbahaya. Karena disitulah manusia paling mudah berubah menjadi tiran. Ia sadar, Yerusalem bukan sekadar kota. Ia adalah cermin. Cara menaklukkannya akan menjadi pantulan nilai Islam kepada dunia. Dan Salahuddin memilih untuk mempertaruhkan segalanya, bahkan masa depan politik, demi memastikan pantulan itu bersih. Ia tahu, satu pembantaian akan memberi kepuasan sesaat, tetapi akan merusak wajah Islam selama berabad-abad. Sebaliknya, satu tindakan moral akan menjadi beban berat, tetapi juga mercusuar yang tak bisa dipadamkan. Dan benar saja, hingga hari ini,
Ketika dunia membicarakan penakluk, nama Salahuddin disebut dengan nada yang berbeda. Ia tidak hanya dikenang oleh kaum muslim, tetapi juga oleh mereka yang dulu menjadi musuhnya. Itu bukan kemenangan biasa. Itu anomali sejarah. Namun twist terbesar belum sampai. Inilah bagian yang jarang dibicarakan, bahkan sering dihindari. Salahuddin Al-Ayyubi tidak menaklukkan Yerusalem untuk membuat kita bangga hari ini. Ia tidak berperang agar namanya dipuja di video, buku, atau pidato. Justru sebaliknya, jika ia melihat cara kita hari ini memuja namanya sambil melupakan nilainya, mungkin ia akan kecewa. Salahuddin menang secara moral, tetapi umatnya kalah dalam mewarisi jiwanya. Kita mengagumi pedangnya, tetapi tidak kesabarannya. Kita memuji strateginya, tetapi mengabaikan pengendalian dirinya. Kita bangga pada kemenangannya, tetapi jarang mau meniru keberaniannya untuk tidak membalas dendam. Yerusalem tidak jatuh karena pasukan Muslim lebih brutal. Ia jatuh karena pemimpinnya lebih beradab. Dan justru karena itu, kemenangan tersebut menjadi cermin yang menyakitkan bagi generasi setelahnya. Tidak semua orang siap hidup setinggi standar moral itu. Lebih mudah merindukan Salahuddin daripada menjadi seperti dia. Dan mungkin, inilah alasan mengapa sejarah tidak mengulang sosok sepertinya dengan mudah. Yerusalem pernah ditaklukkan oleh seorang pemimpin yang memilih menahan amarah saat ia paling berhak meluapkannya. Dunia terkejut. Musuh terdiam. Sejarah tercengang. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang Salahuddin. Pertanyaannya adalah tentang kita. Jika suatu hari kebenaran berada di tangan kita, jika kekuasaan berada di pihak kita, jika musuh berlutut di depan kita, apakah kita cukup kuat untuk menang, tanpa balas dendam? Jika Anda merasa kisah ini layak terus hidup, jangan lupa subscribe, bagikan, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diwarisi dengan keberanian yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.